Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Cihuy yang beranggotakan saya Resti Rohmawati dengan NIM 362055401033 dan dua rekan saya. Saya Afinda Dwi Kiranasari dengan NIM 362055401032 dan teman Saya Nidra Jeka Roma dengan NIM 362055401044. Di sini kami akan mendemokan bagaimana cara instalasi OS Debian pada VirtualBox yang akan disampaikan Ovinda Dwi Kiranasari. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Berikut adalah tampilan menu pada VirtualBox yang siap digunakan untuk instalasi operating system. Selanjutnya, klik menu pada bar di atas. Beri nama Debian 1. Dengan tipe Linux dan versi Debian 64 bit. Atur size memori sebanyak 2 GB. Untuk memori sendiri opsional mengikuti dengan kapasitas komputer yang digunakan. Create new. Pilih FDI. Untuk di sini saya memilih dynamical allocated. Pilih file untuk penyimpanan sebagai penyimpanan instalasi dengan nama Debian 1. Lalu atur storage menjadi 35 GB. Nah, berikut ini adalah tampilan setelah selesai membuat file Debian 1. Selanjutnya, klik Start pada menu di atas. Maka akan muncul pop-up Select Start Up Please. Untuk file sendiri otomatis yaitu Debian 1. Tekan enter. Di sini ada beberapa pilihan bahasa untuk proses instalasi Debian. Saya memilih bahasa Inggris. Dan pilih zona waktu. Saya memilih United States. Untuk tampilan berikut adalah untuk keyboard default. Pilih American English. Tunggu hingga selesai tahap berikut ini.
Untuk hostname di sini saya memberi contoh dengan nama tim saya, si Cihui. Dan domain name Debian titik si Cihui titik ac titik id. Izin membenarkan Mbak Ovinda. Sepertinya seharusnya setelah Debian itu penghubung bukan titik ya. Terima kasih. Pada bagian ini, atur password sesuai dengan keinginan. Untuk password sendiri bisa abjad atau angka. Menurut saya lebih baik angka saja agar mudah diingat. Di sini saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini sama. Mungkin bisa ditampilkan Mbak Alivia. Untuk berikut adalah membuat user lokal. Untuk user lokal sendiri bisa disamakan dengan nama sebelumnya, yaitu si Cihui. Maka akan otomatis membuat username. Untuk password sendiri bisa disamakan dengan password sebelumnya atau membuat baru, opsional. Pilih sentral untuk mengkonfigurasi zona waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alivia Lutfikaroma. Baik, terima kasih Mbak Vinda. Selanjutnya pilih manual sehingga partisi disk-nya dilakukan secara manual. Kemudian pilih hard disk untuk partisi disk-nya. Kemudian pilih yes. Di sini saya membeli free space untuk partisi disk-nya. Saya memilih automatic untuk partisi yang belum dialokasikan secara otomatis agar menyesuaikan beberapa partisi yang dibutuhkan. Kemudian di sini saya memilih jenis partisi dengan home, var, dan temp. Kemudian di sini ada root, var, swap, temp, dan home. Kemudian continue. Ini merupakan pisan partisipasi format yang akan diproses writing. Kemudian kita pilih continue.
Pindai CD atau DVD, pilih no, kemudian continue. Nah, di sini tidak menggunakan jaringan cermin karena tidak membutuhkan koneksi jaringan mirror dan ini dilakukan secara offline, kemudian continue. Tunggu proses instalasi selesai.
Partisipasi dalam survei menggunakan paket, pilih tidak. Ini merupakan opsional tergantung keinginan diri sendiri, tapi di sini saya memilih tidak, kemudian pilih continue. Pilih aplikasi bawaan Debian, di sini saya memilih print server dan standar sistem utilities, kemudian continue. Tunggu instalasi selesai. Pada pertanyaan ini, pilih yes, karena jika tidak menginstal grup loader harddisk, maka Debian akan terjadi blank hitam. Kemudian pilih continue. Kemudian di sini saya pilih harddisk untuk penyimpanan grup loadernya. Kemudian continue.
Ini merupakan tampilan instalasi berhasil, kemudian di sini Debian akan merestart secara otomatis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Resti Rahmawati. Berikut adalah tampilan setelah berhasil merestart. Kemudian klik si Cihuy atau user Anda, kemudian enter. Langkah selanjutnya memasukkan password untuk masuk pada sistem operasi Debian, kemudian enter. Berikutnya, saya akan mengkonfigurasi repositori. Repositori adalah tempat menyimpan program aplikasi atau paket yang telah dibuat sedemikian rupa agar bisa diakses melalui internet, tetapi juga dapat menggunakan alternatif repositori lewat distribusi pada media lain seperti DVD. Mohon maaf, izin bertanya. Iya, Mbak Bunda. Apakah kita harus menggunakan DVD? Atau kenapa kita harus menggunakan DVD? Izin menjawab ya, Mbak. Karena dengan DVD kita sangat membantu kita jika tidak memiliki koneksi internet yang cepat, Mbak Vinda. Pada tahap ini kita menggunakan metode offline atau tanpa internet dengan cara menambahkan DVD 2 dan DVD 3 Debian yang sudah di-download sebelumnya. Bisa dipahami, Mbak? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita ketikkan pada search terminal, kemudian enter. Tampilannya akan berubah seperti berikut. Sebelum menambahkan DVD 2 dan DVD 3, kita perlu masuk ke super user dengan perintah su, enter, memasukkan password, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan CD. CD sendiri berfungsi untuk masuk ke direktori root utama pada Debian ya. Selanjutnya kita ketikkan nano spasi /etc /apt source titik list, kemudian enter. Maka tampilan seperti berikut, terlihat bahwa DVD 1 telah ditambahkan sebelumnya. Maka kita perlu menambahkan DVD 2 dan DVD 3 agar dapat menginstal berbagai macam paket aplikasi yang diberikan untuk user. Untuk keluar dari tampilan text editor, tekan Ctrl X. Kemudian pada pojok kanan bawah, klik kanan, pilih choose a disk file, kita masukkan ISO DVD 2,
kemudian open, ketik perintah apt min cd-rom spasi add, kemudian enter. Maka tampilan akan seperti berikut. Kemudian kita tambahkan lagi pada pojok kanan bawah, klik kanan, close a disk, kita pilih DVD 3, kemudian open. Maka tampilan muncul seperti berikut. Kita pilih force unmount. Ya, hal ini bertujuan untuk mengganti posisi di saat ini ya. Kemudian ketikkan perintah apt min cd-rom spasi add untuk menambahkan DVD 3 ya, kemudian enter. Tampilan akan seperti berikut. Ketika ketikkan perintah nano spasi /etc /apt /sources list, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan bahwa DVD 1, 2, dan 3 telah ditambahkan pada teks yang berwarna hijau. Untuk keluar dari teks editor, tekan Ctrl X. Saat ini Debian siap untuk menginstal berbagai macam paket aplikasi seperti FTP, server, SH, dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin saya mau bertanya. Apa itu Debian dan fungsinya? Izin menjawab ya Mbak Ovinda. Debian merupakan salah satu distribusi Linux tertua di dunia open source software. OS ini juga berperan sebagai dasar untuk Ubuntu, versi desktop Linux terpopuler saat ini. OS ini juga berperan sebagai dasar untuk Ubuntu, versi desktop Linux terpopuler saat ini. Selain menyediakan sebuah sistem operasi untuk perangkat komputer, OS Debian juga menawarkan ribuan software yang gratis di repositorinya ya Mbak Ovinda. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya Mbak Resti, apakah Debian dan Linux itu sama ya? Izin menjawab Mbak Alivia. Linux itu seperti sistem operasinya ya Mbak Alivia, sedangkan Debian itu distribusinya dari Linux sendiri. Mungkin bisa dipahami? Bisa, sudah bisa. Sekian dari kelompok Cihuy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.